Hai semuanya, kembali lagi nih dengan admin. Nah, kali ini admin bawa informasi yang sangat menarik nih, karena ternyata program internet rakyat yang sebelumnya admin infokan ternyata bukan hanya sekedar omong kosong loh, atau hanya sekedar rencana. Karena tanggal 19 Februari kemarin, PT Solusi Sinergi Digital atau pemenang tender proyeknya telah resmi masuk ke tahap komersialisasi. Ya, kalian nggak salah dengar nih, tahap komersialisasi. Nah, gimana? Penasaran kan info lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih detail lagi. Selama ini, ironi besar terus menaungi wajah konektivitas digital di Indonesia. Di tengah populasi raksasa dan penetrasi internet yang terus meroket nih di negara kita, masyarakat justru dihadapkan pada dua kenyataan yang getir. Pertama ya, tarif internet di negara kita itu relatif paling mahal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Yang kedua, dalam hal kecepatan, Indonesia itu kerap terselip di papan paling bawah di kawasan. Bahkan, tak jarang disebut mendekati posisi juru kunci. Ironisnya, ketika jargon transformasi digital menggema di setiap pidato, setiap konferensi, dan setiap strategi nasional, jutaan rumah tangga masih harus bergulat dengan sinyal yang rapuh, harga paket yang mencekik, serta jurang aksesnya menganga antara kota besar dan pelosok negeri. Nah, di tengah ironi itulah, lahir sebuah inisiatif yang berani nih dari presiden kita untuk menghadirkan internet cepat dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah landscape yang penuh keterbatasan, sebuah manuver besar pun dimulai. PT Solusi Sinergi Digital Tbk, melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama, melangkah strategis dengan menaklukkan lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk wilayah Jawa, Papua, dan Maluku. Kemenangan ini bukan hanya sekedar catatan administratif di atas kertas. Ini adalah fondasi dari sebuah ambisi monumental untuk membangun layanan internet rumah yang berbasis 5G yang diklaim sebagai pertama di dunia yang menggunakan spektrum 1,4 GHz. Sebuah langkah yang tidak hanya menandai lompatan teknologi, tetapi juga membuka babak baru dalam mimpi besar konektivitas Indonesia yang inklusif, cepat, dan merata. Setelah frekuensi strategis itu diamankan, perusahaan memperkenalkan sebuah konsep bernama Internet Rakyat atau disebut dengan IRA. Nama yang sengaja dipilih untuk menegaskan arah perjuangan pemerintah. Bukan internet eksklusif, bukan juga layanan premium, tetapi konektivitas untuk masyarakat luas. Teknologi yang diusung adalah 5G Fixed Wireless Access, di mana setiap rumah nantinya akan terhubung melalui jaringan nirkabel tanpa perlu menarik kabel fiber satu persatu ke setiap hunian. Namun di balik akses wireless itu, IRA tetap berakar pada backbone fiber nasional yang memastikan tulang punggung jaringan tetap kokoh, stabil, dan siap diperluas. Kombinasi ini menjadikan IRA bukan hanya sekedar layanan internet rumah, melainkan simbol transformasi yang menghadirkan kecepatan 5G yang jangkauannya luas dengan harga terjangkau dan tentunya tetap berfondasi fiber yang menjamin kualitas serta skalabilitas. Selain itu yang menarik nih, respon publik pun meledak. Dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, lebih dari 1 juta calon pelanggan melakukan preregistrasi. Angka ini disebut sebagai pencapaian yang luar biasa untuk teknologi pertama di dunia dengan model layanan seperti ini. Antusiasme tersebut menjadi sinyal jelas bahwa pasar di Indonesia haus akan alternatif baru dengan jaringan yang cepat, harga yang murah, dan tentunya juga inklusif. Lonjakan peminat itu kemudian diikuti langkah krusial berikutnya, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi memberikan izin penggunaan pita frekuensi radio kepada PT Telemedia Komunikasi Pratama. Dengan izin ini, jalur regulasi terbuka lebar, menandai dukungan negara terhadap ambisi besar membangun internet rakyat. Namun perusahaan tidak gegabah melompat langsung ke komersial. Mereka memilih jalur disiplin, melakukan stres tes jaringan untuk menguji kecepatan, kestabilan, dan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Setiap pakai data, setiap latensi, dan setiap interaksi diuji agar layanan benar-benar matang sebelum dilempar ke pasar massal. Langkah ini menunjukkan bahwa IRA bukan hanya sekedar proyek teknologi, melainkan komitmen serius bahwa internet cepat dan terjangkau harus lahir dari fondasi yang teruji, bukan sekedar janji atau asal-asalan. Dan akhirnya nih, kita telah sampai ke tahap yang sudah lama kita tunggu, atau tahap layak operasi bersama regulator. Pengujian dilakukan di sejumlah lokasi strategis, yaitu di Stasiun Duri, Stasiun Brebes, Stasiun Kiara Condong, dan Stasiun Sidoarjo.
Uji ini bukan hanya seremoni simbolis loh, tujuannya jelas, yaitu memenuhi tanggung jawab regulasi sekaligus memastikan bahwa jaringan benar-benar layak digunakan publik, dan hasilnya pun berbicara lantang. Uji layak operasi dinyatakan berhasil dan sertifikat ULO resmi diterbitkan oleh Komdigi kemarin. Artinya nih ya, secara hukum dan teknis, jaringan internet rakyat sah dan siap beroperasi pada tahun ini. Dengan seluruh tahapan tuntas, PT Solusi Sinergi Digital akhirnya kemarin mengumumkan peluncuran komersial internet rakyat pada Kamis 19 Februari tahun 2026. Nah, tanggal itu bukan hanya sekedar penanda waktu bro, melainkan tonggak sejarah di negara kita, atau dimulainya fase eksekusi komersial penuh setelah proyek ini ditempa selama 2 tahun terakhir. Nah, baru tahu kan kalau proyek ini bukan asal-asalan bro, tapi sudah dilakukan riset mendalam selama 2 tahun terakhir. Dan pada hari Kamis kemarin, IRA resmi bertransformasi bukan hanya lagi konsep, melainkan layanan yang sah, berlisensi dan siap digunakan secara massal. Internet rakyat kemudian diposisikan sebagai layanan 5G Fixed Wireless Access 1,4 GHz pertama di dunia. Nah, gimana? Keren kan? Sebuah pencapaian yang menempatkan Indonesia di garis paling depan inovasi global. Ini bukan hanya sekedar produk baru loh, melainkan deklarasi teknologi bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi internet murah berbasis 5G yang inklusif, efisien, dan berakar pada fondasi fiber yang kuat namun dengan harga yang terjangkau. Dari sisi pelanggan nih, proses pendaftaran dibuat sederhana dan ramah. Masyarakat bisa berlangganan melalui aplikasi IRA, website resmi, maupun melalui sales resmi di area layanan. Paket utama ditawarkan, harganya itu sangat murah bro, yaitu 100.000 per bulan, dengan kecepatan hingga 100 Mbps, tanpa batas kuota atau unlimited, gratis instalasi, dan sekaligus gratis sewa modem. Penetapan harga ini bukan hanya sekedar strategi komersial loh, melainkan hasil penyesuaian dengan regulasi Kementerian Komunikasi dan Digital sekaligus menyasar segmen mass market yang selama ini kesulitan mengakses broadband cepat dengan harga yang terjangkau. Sekali lagi ya, harga yang terjangkau. Ambisinya pun tidak kecil bro. Perusahaan menargetkan lebih dari 5 juta pelanggan di wilayah Jawa, Maluku, dan Papua dengan dukungan pembangunan sekitar 5.500 set jaringan aktif pada tahun 2026 ini. Sekali ini menjadikan rollout IRA sebagai salah satu implementasi awal 5G Fixed Wireless Access terbesar di kawasan. Secara teknis ini ya, spektrum 1,4 GHz memiliki keunggulan penetrasi indoor yang lebih baik daripada spektrum lainnya. Dengan kata lain, spektrum ini lebih kuat dan stabil di dalam bangunan. Karakteristik ini sangat cocok untuk rumah tangga kelas menengah ke bawah, khususnya di wilayah urban dan semi-urban, sekaligus mendukung ekspansi broadband murah dalam skala besar. Secara strategis, IRA diposisikan sebagai platform fixed broadband nasional yang terjangkau dengan tujuan mempercepat penetrasi internet dan pemerataan akses digital. Dari negeri yang selama ini kerap dikeluhkan jaringan lambat dan mahal, lahirlah sebuah eksperimen besar bernama Internet Rakyat. Ini bukan hanya sekedar menghadirkan internet cepat dengan harga terjangkau loh, tetapi juga menjadikan simbol transisi dari konektivitas yang penuh keterbatasan menuju era baru, di mana akses digital bukan lagi kemewahan, melainkan hak dasar yang bisa dinikmati jutaan rumah tangga di Indonesia. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Udah siap nggak untuk mendapatkan akses internet murah dan cepat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!